Bismillah, assalamualaikum guys. Jumpa lagi di channel Jurnal Terupdate. Nah, ini ada podcast guys bersama Yunarto Wijaya yang mengungkap hal mengejutkan di luar dugaan soal wacana presidensial klub Pak Prabowo. Jadi tak perlu berlama-lama, langsung saja kita simak video ini ya guys ya. Bismillah. Apakah wacana untuk membentuk presidential club itu juga sulit terwujud dengan prinsip Bu Mega yang seperti itu, Mas Toto? Ini guys. Bayangkan coba, Bu Mega, Pak Jokowi, Pak SBY jadi satu klub. Kayak mana itu nantinya? Dan Pak Prabowo dong, Dan Pak Prabowo. kan presiden terpilih ikutan juga. Iya. Pertama gini, nggak ada tuh yang namanya pembentukan President's Club. Istilahnya di Amerika tuh bukan Presidential Club, President's Club. Ini kan pasti nyontek ke Amerika karena yang punya hanya Amerika Serikat gitu Nggak ya. ada pembentukan Jadi presidensial club. President's Club itu tidak pernah dibentuk juga di Amerika Serikat. Tetapi menjadi sebuah kebiasaan ketika dilontarkan secara lisan, sehingga kemudian siapapun yang sudah tidak lagi jadi presiden tapi masih hidup, dia dianggap member, kira-kira gitu, dari klub ini gitu ya. Jadi informal banget. Iya. Dan sifatnya tidak selalu kemudian ngumpul bareng. Kadang-kadang juga mereka hanya bertiga dari 5, berdua dari 5 gitu ya. Jadi dalam konteks itu pertama saya harus tegasin, jangan aneh-aneh lagi bikin ini lembaga. Negara Jangan ini APBN-nya aneh-aneh udah setengah lagi, mati guys. gitu Ya. ya. Jangan bikin tambahan lembaga, belum lagi 40 menteri lah gosipnya dan segala macam gitu ya. Nah, Jadi ini gimana ini? biarkan ini berjalan apa adanya. Dan nggak perlu juga kita kapitalisasi bahwa negara ini seakan-akan hanya maju kalau kemudian ada elit-elitnya sering-sering ngopi. Kalau ada elit-elitnya sering-sering bertemu, nggak ada. Negara maju itu kalau pemerintahnya kerja bener, nggak korup, titik. Bukan dengan menunjukkan bahwa mereka sering bertemu adem-adem saja. Malah dalam demokrasi, kalau terlalu adem yang namanya antar elit, itu namanya kong kali kong. Itu namanya oligarki, berpotensi menjadi kartel. Jadi saya yang tidak nyaman dalam wacana beberapa bulan terakhir itu adalah seakan-akan tugas presiden terpilih adalah hanya merangkul, Yes. melakukan rekonsiliasi dan persatuan nasional. Siap. Apakah tidak terjadi kebukuan apakah terjadi kebukuan antara hubungan Pak Jokowi dengan Mega? Clear, ada. Apakah terjadi kebukuan hubungan antara Ibu Mega dengan Pak SBY? Clear, kita nggak bisa bantah dalam sejarah. Apakah antara Pak Jokowi dengan Pak SBY sempat tidak terjadi kebukuan? Terjadi kok periode pertama. Memangnya negaranya jadi acak-acakan? Enggak. Emangnya masyarakat jadi berantem? Enggak. Begitu sepak bola, kita dukung juga kok Indonesia, hal yang sama. Jadi saya sih melihat ini ada upaya mengkapitalisasi besar-besaran, mengalihkan isu. Kan kita tahu kalau udah damai ujung-ujungnya politik dagang sapi, bagi-bagi menteri, bagi-bagi pos jabatan. Bukan hal-hal yang lain gitu ya. Dan jangan-jangan ini pengalihan dari hal-hal kontroversial yang sekarang isunya udah mulai kedengeran nih. Kabinet gemuk, kabinet gemoy, dan lain-lain yang ini akan menurut saya malah akan jadi masalah serius. Dan kabinet gemoy menurut Mas Toto akan betul-betul diwujudkan oleh Pak Prabowo? Saya berharap tidak ya, karena sejarahnya kan kita tidak pernah punya kalau isunya benar 40 menteri. Pak Soeharto itu hanya pernah paling banyak itu kalau saya tidak salah 29 menteri di Kabinet Pembangunan 6 kalau saya tidak salah. Gus Dur 34, Ibu Mega 30, Pak Jokowi dengan Pak SBY karena sudah ada Undang-Undang Kementerian 39 2008 hanya boleh 34. Kalau kita bicara Amerika Serikat, sesama sistem presidensial, menterinya hanya 15, plus 10 pejabat setingkat kementerian. Brazil deh, anggap negara besar lain yang presidensial juga, hanya 22. Jadi alasannya apa? Kalau kita bicara komparasi, kalau ada yang mengatakan negara besar butuh Amerika aja tantangannya hanya juga cuma besar. 15 Yang namanya prinsip efisien dan efektif itu nggak ada semakin besar semakin efisien dan semakin efektif. Jadi Makin nanti kita bisa lihat kok. Biasanya seperti itu. Kita tidak mengharamkan ya revisi Undang-Undang Kementerian Negara, misalnya 34 jadi 35. Go ahead. Tapi didasarkan pada kebutuhan. Contoh misalnya kayaknya Kementerian makan gratis dibutuhkan nih, karena anggaran terlalu besar 1 triliun per hari, dan sepertinya nggak mungkin cuma dicomot-comot dari pos kementerian yang lain bisa teriak semua. Mungkin dibutuhkan. Tapi kalau nambahnya sampai 6 menjadi 40 dasarnya apa? Dan nanti kita bisa nilai kok.
Kalau ditambahnya karena hanya menampung jatah partai A5, jatah partai B4 dan lain-lain, buat saya itu akan jadi awal terburuk dari pemerintahan yang memang sebetulnya modal politiknya besar sekali dengan 58% pilihan masyarakat. Kayaknya udah banyak ya. Banyak kan ngomong pribadi tadi. Nah, ini. Tapi Ya, Mas kita Toto, kembali ke segmen Oke guys, saya itu melihat Mas Yunarto Wijaya itu pengamat yang netral guys. Orangnya itu cerdas dan berintegritas. Analisanya itu soal wacana presidensial club tadi itu sangat tepat buat negara kita saat ini guys. Kalau menurut saya ya, saya setuju dengan apa yang dikatakan Mas Yunarto itu. Ternyata presidensial club di Amerika itu tidak pernah guys dibentuk, tetapi menjadi sebuah kebiasaan ketika dilontarkan secara lisan, sehingga siapapun yang sudah tidak menjadi presiden di Amerika dan masih hidup itu di sana dianggap menjadi member, katanya tadi ya, katanya Mas Dinarto itu menjadi member seperti itu, dan sifatnya itu tidak selalu ngumpul bareng. Kalau saya menangkap pendapatnya Mas Yunarto secara kasat mata, terlihat jelas akan ada bagi-bagi kekuasaan atau jabatan menurutnya seperti itu. Mas Yunarto dengan tegas bilang negara jangan aneh-aneh lagi bikin seperti presidential club, karena menurutnya itu tentu akan menambah beban APBN negara luar biasa dalam jangka pendek maupun jangka panjang guys. Apalagi juga rencana penambahan jumlah kementerian menjadi 40 itu guys. Jadi ini yang menjadi pertimbangan oleh pengamat seperti Mas Yunarto. Ini tentu akan menjadi sebuah beban APBN kita guys. Menurut Mas Yunarto, negara maju itu karena kerjanya benar dan nggak korupsi, titik. Seperti itu katanya tadi ya. Malah justru kabinet yang gemoy itu akan menjadi masalah serius ke depannya. Di Amerika saja yang notabene jumlah penduduknya terbesar ketiga dunia hanya ada 15 kementerian. Dan juga tadi disebutkan oleh Mas Junarto itu di Brasil juga hanya 22 kementerian guys. Jadi itu guys untuk video hari ini soal Presidential Club menurut Mas Yunarto. Jadi bagaimana menurut kalian soal video ini tadi guys? Tulis komentarnya di bawah ini ya guys ya. Saya izin pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.